Ketika melangkah di pelataran rumah sakit, tiba-tiba Franz menghentikan langkahnya saat instingnya merasakan ada sorot mata yang sedang mengawasinya. Kedua bola mata dia melirik tajam ke sudut dan berkata, "Siapa kau?" Dan dari balik pohon besar di halaman tiba-tiba muncul seseorang berjas rapi. Seringaian tipis di sudut bibir Franz seraya berbalik hingga saling berhadapan. Dia menatap dingin dan tajam pada lelaki berjas itu. "Siapa yang mengirimmu?" Lelaki itu tersenyum membalas menatap tak gentar. "Saya tidak bisa memberitahukannya pada Anda. Tapi tenang saja, saya tidak diberi perintah untuk menyakiti Anda." Mata tajam Franz menelisik penampilan lelaki tersebut dari atas sampai bawah seakan menguliti. Hingga sorot matanya terjatuh pada sebuah pin kecil yang tak asing di mata tertempel di jas hitam yang dikenakan lelaki itu. "Apa kau salah satu bawahan keluarga Saputra?" Senyuman di bibir lelaki berjas tersebut menipis. Tanpa menjawab iya ataupun menganggukkan kepala, Franz melangkah maju sampai jarak mereka berdua hanya beberapa langkah saja. "Ada hal apa sampai Tuan Besar mengirim anak buahnya untuk mengawasiku?" "Untuk itu saya tidak bisa memberitahukan Anda juga," ucap lelaki berjas tersebut masih mengolah senyuman. "Baiklah, aku ganti pertanyaannya. Sejak kapan kau mengawasiku?" "Saya tetap tidak bisa menjawab pertanyaan Anda, Tuan Muda Sucipto." Menyebalkan. Rutuk Franz sembari berbalik melangkah pergi menuju mobilnya. "Apa keluarga Saputra sudah mengetahui keberadaan Riri?" Gumamnya melirik curiga ke sudut mata. "Bukankah akan buruk jika mereka telah menemukannya?" ucap Franz sambil memasuki mobil hitam miliknya. Sampai beberapa saat kemudian, mobil hitam yang dikendarai Franz telah terparkir di garasi rumah. Dia turun dari mobil dengan raut muka yang menggelap muram. Lalu dia melangkah menuju pintu rumah utama dan mendorong pintu itu memasuki rumah yang langsung disambut oleh seorang wanita parubaya serta seorang gadis muda. "Selamat datang kembali, Den," sapa Mbok Lulu dan seorang wanita muda bernama Santi menyambut kedatangannya. Tanpa menjawab sepatah kata pun, dengan santai Franz melepaskan mantel yang melekat di tubuh untuk diserahkan ke si Mbok. "Bagaimana keadaan rumah?" tanya Franz sambil melipat lengan ke meja dan mendaratkan bokongnya ke sofa. "Hari ini si Eneng pulang tepat waktu, Den," jawab si Mbok Lulu sembari meletakkan sandal rumah di dekat kaki lelaki yang terduduk itu. "Ada di mana dia?" "Si Eneng sudah masuk kamar sejak pukul 8 tadi." Kepala Franz mengangguk paham seraya mengibaskan sebelah tangan mengakhiri pembicaraan. Dan si Embo yang mengerti segera mundur beberapa langkah berdiri di belakang sofa. "Mau saya siapkan teh herbal, Den?" tawar Santi saat melihat raut muka Franz yang tampak kelelahan. Franz bangkit berdiri dan berjalan menuju tangga. "Tidak usah, kalian boleh istirahat." Dia mulai menapaki anak tangga. Kedua wanita itu menundukkan bahu sebagai hormat. "Baiklah, selamat malam, Den." Langkah kaki Franz telah menapaki lantai 2. Dengan santai dia berjalan melewati ruangan keluarga serta koridor terbuka hingga memasuki lorong yang dimana ada 2 pintu kamar yang saling berhadapan, yaitu kamar milik dirinya serta Rika. "Apa dia sudah tertidur?" gumam Franz melangkah terarah ke pintu tunggal yang ada gantungan bertuliskan Riri. Langkahnya terhenti tepat di hadapan pintu tersebut. Sejenak dia menatap daun pintu itu dalam diam lalu mengangkat sebelah tangan dan dia mengetuknya pelan. Namun tak ada suara maupun jawaban dari dalam yang dia tahu kalau gadis si pemilik kamar telah terlelap ke alam mimpi. "Jam segini sudah pasti dia sudah tidur, kan?" gumam Franz melihat jam yang melekat di pergelangan tangan, menunjukkan pukul 12 malam lewat 18 menit. Tapi aku ingin melihat wajahnya." Didorong oleh perasaan rindu ingin melihat gadis yang sudah memenuhi pikirannya seharian ini, akhirnya Franz memutar handle pintu hingga pintu itu pun terbuka secara perlahan. Dia mendorongnya hanya sebatas tubuh lalu melangkah masuk. Ada senyuman terukir di bibir tipis Franz melihat pemandangan gadis yang tampak damai terlelap di atas ranjang itu. Dengan langkah pelan tanpa mengeluarkan suara dia melangkah mendekati ranjang. "Riri," gumam Franz yang sudah berdiri di sisi ranjang menatap wajah lelap gadis cantik tersebut.
Dan dengan lembut penuh perhatian dia menarikkan selimut yang ketendang untuk diselimutkan ke tubuh Rika. Tangannya terulur menyentuh sisi wajah cantik itu dengan belayan lembut. Meskipun mereka adalah keluargamu, tapi aku tidak akan pernah menyerahkanmu begitu saja. Memang. Apa baiknya aku mengikatmu saja agar tidak ada yang bisa menemukanmu, atau memasukkanmu ke dalam sangkar lagi, sehingga tidak akan ada yang bisa mengambilmu. Batin Franz tersenyum penuh rencana. Dan Rika yang merasakan sentuhan di pipi itu, perlahan kedua matanya terbuka mengerjap, hingga langsung bisa menatap jelas wajah tampan lelaki yang sedang menatapnya. Kak Franz, apa aku membangunkanmu? Seperti biasa, Franz memasang senyuman hangat di bibirnya. Rika mengocek mata agar bisa melihat jelas. Kakak baru pulang? Iya, kamu tidurlah lagi, katanya sambil mengelus lembut pipi gadis itu. Kakak juga selamat tidur, ucap Rika kembali memejamkan mata. Iya Riri, selamat tidur juga. Franz memberi usapan lembut di sisi wajah dan puncuk rambut Rika. Lalu setelah mendapati anggukan tipis dari gadis itu yang sudah terlelap kembali, dia berbalik melangkah menuju pintu keluar. Sebelum akhirnya menutup rapat pintu kamar, sejenak Franz menatap gadis di atas ranjang itu dengan tatapan hangat dan senyuman di bibir. Semoga mimpimu indah, Tuan putriku. Lalu dengan perlahan dia menutup pintu kamar tersebut. Dan pagi hari telah tiba. Seperti biasa rutinitas Rika yang sebagai seorang pekerja, dia telah mengenakan pakaian kerja dengan rapi yang saat ini dia tengah menikmati makanan pagi, atau biasa disebut sarapan. Di meja makan itu dia hanya ditemani oleh Franz tanpa paman dan bibinya yang sibuk di luar kota. Pandangan Franz tak lepas terus menatap lekat pada gadis di sebelahnya yang tampak menikmati sarapan, namun terkadang bengong melamun yang entah memikirkan apa. Membuat Franz dilanda kepanasaran hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk membuka suara menanyakannya. Riri, gadis itu tersentak dari lamunan dan menoleh. Oh, iya kak. Apa kau merasakan ada hal aneh di sekitarmu? Tanya Franz dengan sorot mata memincing selidik. Tidak ada kok kak. Alis Franz mengernyit masih memincing curiga. Kau tidak merasa ada yang mengikutimu kan? Ditatap begitu, Rika memilih mengalihkan perhatian ke makanan di piring dan mengulas senyuman kaku. Tidak kok kak. Ya, meskipun sebenarnya ada sih orang aneh yang selalu muncul tiba-tiba, tapi itu tidak termasuk stalker kan? Tapi tidak mungkin dia tahu juga aku berteman dengan seorang lelaki kan? Batinnya mulai gelisah. Sorot mata Franz bertambah tajam menyelidik. Riri, iya kak. Franz meletakkan sendok dan garpu ke atas piring lalu sengaja mencondongkan tubuh ke arah gadis itu, membuat Rika kelabakan resah. Oh Tuhan, jika sudah begini aku bisa ketahuan kalau selama ini bergaul dengan seorang lelaki. Batin Rika berteriak. Apa kau sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Seketika gadis itu tersentak sampai berkeringat dingin. Dia nyengir berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Mana mungkin aku begitu pada kakak. Sejenak Franz menatap dalam diam mencari kejujuran dari netera kehijauan itu, lalu akhirnya dia menghembuskan napas pelan dan menarik dirinya kembali ke posisi semula. Baiklah, tapi Riri, jika ada yang mencurigakan dalam lingkunganmu seperti merasa diikuti seseorang, langsung laporkanlah padaku. Peringatan Franz seraya mengambil kembali sendok dan garpunya untuk melanjutkan menyantap makanan. Rika hanya mengangguk patuh. Baik kak. Hampir saja ketahuan. Hembusan napas pelan dia bisa bernapas lega terlepas dari suasana mencekam tadi. Dan Franz yang sepenuhnya masih dikuasai kecemasan serta kegelisahan. Dia kembali melirik gadis di kursi sebelahnya itu. Apa hanya perasaanku saja kalau dia sedang menyembunyikan sesuatu? Mungkin aku terlalu khawatir akibat kejadian semalam.